Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca kisah ini. Kalian sedang memasuki sebuah perjalanan batin. Bukan hanya milik seorang tokoh bernama Arya, tapi juga mungkin cerminan perjalanan kalian sendiri. Setiap manusia lahir membawa sepotong kayu tak berbentuk dalam dirinya, penuh serat, simpul, dan aroma yang belum dikenali. Sebagian menyangka kayu itu adalah warisan takdir, sesuatu yang harus diterima, digenggam tanpa tanya. Sebagian lain percaya mereka bebas membentuknya menjadi apa saja. Namun, tak banyak yang sadar, kayu itu bukan sekadar beban, dan bukan pula hadiah. Ia adalah kemungkinan. Arya adalah seorang pemuda biasa dari desa kecil, yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ia tumbuh dalam bayang-bayang kekosongan, seorang ayah yang pergi, masa depan yang samar, dan rasa bahwa hidupnya tidak penting dalam skema besar dunia. Namun di dalam hatinya, ada bara kecil yang belum padam, keinginan untuk mengerti. Apakah takdir itu sudah ditulis, ataukah harus ditulis? Apakah hidupnya adalah akibat dari keputusan orang lain? Atau masih bisa ia bentuk dengan tangannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong Arya untuk melangkah, keluar dari batas yang dikenalnya, menyusuri jalan yang tak pernah dijanjikan, dan masuk ke lorong-lorong yang hanya bisa dibuka oleh hati yang siap terluka. Perjalanannya bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Dan di sanalah kisah mengukir takdir dimulai. Bayangan di ujung senja, langit sore mulai memerah, memantulkan cahaya keemasan yang jatuh di atas genting rumah tua di ujung desa. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan tirai jendela yang telah usang. Di dalam rumah itu, seorang pemuda bernama Arya duduk termangu di kursi kayu reot, memandangi selembar kertas yang telah lusuh. Di kertas itu tertulis nama-nama, tujuan-tujuan, dan mimpi-mimpi yang ia tulis bertahun-tahun lalu, saat hatinya masih penuh harap. Arya bukan siapa-siapa di mata dunia. Ia hanya anak tukang kayu yang hidup sederhana bersama ibunya. Ayahnya telah lama tiada, meninggal dalam kecelakaan saat mengantar pesanan meja ke kota. Sejak saat itu, Arya tumbuh bersama keheningan dan kesunyian yang perlahan menjadi teman. Namun di balik tatapan diamnya, ada bara yang tak pernah padam. Hasrat untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar bagian dari statistik kemiskinan desa. Apa takdir itu bisa diubah? Tanya Arya pada ibunya suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap dan petir memecah kesunyian. Ibunya menoleh sambil tersenyum. Takdir itu seperti kayu, nak. Ia datang padamu dalam bentuk mentah. Tapi bagaimana kau pahat, ukir, dan bentuk, itu pilihanmu. Kata-kata itu menghunjam di hati Arya. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan setiap detail hidupnya. Ia mencatat pengeluaran ibunya, mempelajari cara kerja bengkel ayahnya yang terbengkalai, dan diam-diam membaca buku-buku tua milik seorang guru tua yang sudah pensiun, Pak Cipto, yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Suatu hari, Arya menemukan sebuah peta tua di antara tumpukan buku, Pak Cipto. Di peta itu tertulis simbol-simbol aneh, dan nama tempat yang asing di telinganya. Bukit Parapenenun. Pak Cipto menjelaskan bahwa tempat itu diyakini sebagai lokasi di mana para leluhur dahulu menenun takdir. Sebuah metafora kuno yang menyimpan filosofi mendalam tentang perjuangan dan pengorbanan. Arya, yang selama ini hanya tahu desa dan sawah, mulai merasakan panggilan aneh dalam dirinya. Seperti ada yang menggerakkannya untuk pergi, untuk mencari sesuatu yang selama ini tak bisa ia sebutkan. Mungkin jawaban, mungkin takdir itu sendiri. Malam itu, ia kembali duduk di kursi reotnya, menatap peta yang kini telah ia salin ulang ke selembar kain. Ia tahu, jika ia melangkah, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya, Arya tidak takut. Karena ia sadar, takdir bukanlah sesuatu yang menunggunya di ujung jalan. Yes, itu, ya terenoe. Melainkan sesuatu yang harus ia ukir sendiri. Dengan darah, air mata, dan harapan. Dan dari sanalah perjalanan Arya dimulai. Fajar baru menyapa desa dengan cahaya lembut yang menembus celah-celah dedaunan. Ayam jantan berkokok, menyambut pagi seperti biasa. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Arya. Ia berdiri di depan rumahnya, membawa ransel tua peninggalan ayahnya, dan selembar peta kain yang ia simpan rapi di dalamnya.
Ibunya berdiri di ambang pintu, menatap anak laki-lakinya dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh restu. "Kau yakin dengan perjalanan ini?" tanya ibunya pelan. Arya mengangguk. "Aku harus mencari apa yang selama ini hilang. Bu, aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin tahu kemana hidup ini akan membawaku jika aku berani melangkah." Ibunya tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memeluk Arya erat, seperti ingin menyimpan aroma tubuh anaknya dalam ingatan yang abadi. Tak ada pesta perpisahan, tak ada sorak-sorai, hanya langkah pelan seorang pemuda yang meninggalkan rumah demi takdir yang belum tergambar. Perjalanan Arya membawanya melintasi hutan, sungai, dan desa-desa kecil yang belum pernah ia injak sebelumnya. Setiap tempat menyimpan kisah, dan setiap orang yang ia temui menjadi bagian dari teka-teki yang lebih besar. Di sebuah desa yang nyaris terlupakan, ia bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Nyi Ratmi yang dikenal sebagai penjaga cerita. Nyi Ratmi bercerita tentang Bukit Para Penenun, tempat yang konon tidak bisa dicapai hanya dengan kaki, tetapi juga dengan hati yang bersih dari niat buruk. Tak semua yang mencarinya bisa menemukan. Katanya, karena bukit itu bukan sekadar tempat. Ya hidup yang merasakan. Jika kau datang hanya untuk membanggakan dirimu, kau akan tersesat dalam bayanganmu sendiri. Arya merenung. Perjalanan ini bukan sekadar fisik, tapi juga perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Ia mulai melihat bahwa setiap langkah yang ia ambil bukan hanya menjauh dari rumah, tapi juga mendekatkannya pada pemahaman tentang siapa dirinya. Di desa itu pula, ia mendengar kisah tentang seorang lelaki muda dari masa lalu yang menempuh jalan serupa. Lelaki yang tak lain adalah kakeknya sendiri. Kakek yang tak pernah ia kenal karena telah lama menghilang, diduga meninggal dalam perjalanan mencari Bukit Para Penenun. Dari cerita yang tersebar, kakeknya dikenal sebagai pemuda keras kepala yang juga membawa peta serupa. Pengetahuan itu mengguncang hati Arya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau takdir yang diwariskan dari darah ke darah? Di malam yang sunyi, Arya duduk di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di tengah desa. Angin malam berdesir membawa suara dedaunan yang berbisik, seolah mengajak Arya mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita rakyat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang pencarian tempat. Ini tentang pencarian jati diri. Perjalanan belum berakhir, bahkan mungkin belum benar-benar dimulai. Tapi di malam itu, untuk pertama kalinya, Arya merasa jejak yang ia tinggalkan di tanah leluhurnya adalah bagian dari jalan panjang yang telah disiapkan jauh sebelum ia lahir. Takdirnya bukan menunggu, melainkan memanggil. Langit mendung menaungi perjalanan Arya ke desa berikutnya, yang terletak di kaki gunung yang dikenal dengan nama Gunung Salaka. Konon katanya, gunung itu menyimpan banyak rahasia tua yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap melepaskan egonya. Arya melangkah pelan, menembus kabut pagi yang turun tebal. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena pikirannya yang mulai dipenuhi pertanyaan tentang masa lalu keluarganya. Di sebuah rumah panggung kecil, ia disambut oleh seorang lelaki tua bernama Kisoma, seorang penjaga naskah-naskah kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Arya memperlihatkan peta kain yang ia bawa. Mata Kisoma membelalak, dan sejenak ia terdiam seakan tercekik oleh masa lalu yang tiba-tiba datang mengetuk. "Dari mana kau dapatkan ini, nak?" tanya Kisoma pelan. "Dari guru tua di desaku, Pak Cipto. Tapi sebelumnya, peta ini milik kakekku," katanya, jawab Arya, ragu. Kisoma duduk perlahan, tangannya gemetar saat menyentuh peta itu. "Aku mengenal peta ini. Atau setidaknya, pernah melihat yang serupa. Lelaki yang dulu mencarinya menyerupaimu. Bahkan caramu bicara mengingatkanku padanya." Arya menahan napas. "Kakekku!" Kisoma mengangguk pelan. Ia datang ke sini 35 tahun lalu, mencari Bukit Para Penenun. Tapi ia tak pernah kembali. Ada yang bilang ia hilang di hutan. Ada juga yang percaya ia ditelan oleh bukit itu sendiri. Kata-kata itu membuat Arya merinding. Ia tidak tahu harus merasa takut atau bangga. Yang jelas, apa yang sedang ia jalani kini bukan hanya petualangan pribadi, tapi kelanjutan dari perjalanan yang pernah tertunda. Kisoma lalu menunjukkan sebuah naskah tua, ditulis dengan aksara kuno yang telah memudar. Di dalamnya terdapat puisi-puisi yang menggambarkan perjalanan jiwa.
keheningan, rasa kehilangan, amarah, dan pengampunan. Satu puisi menarik perhatian Arya. Di bukit tempat takdir ditenun, manusia datang tanpa nama. Mereka pulang bukan dengan jawaban, tapi dengan hati yang kembali menjadi rumah. Arya membaca bait itu berulang-ulang. Baginya, puisi itu adalah teka-teki. Tapi di saat yang sama, ada ketenangan aneh yang merasuk ke dalam hatinya. Mungkin, jawabannya bukan tentang apa yang akan ia temukan, tapi siapa yang akan ia jadi saat kembali. Malam itu, Arya tidur di rumah Kisoma. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri padang rumput luas. Dan di kejauhan, ia melihat sosok lelaki tua sedang duduk mengukir kayu. Wajahnya samar, tapi terasa familiar. Sosok itu menoleh dan berkata, "Kau datang terlalu jauh hanya untuk menjadi orang yang sama. Ukirlah dirimu. Jangan takut berubah." Arya terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu petunjuk telah datang dari mimpi. Hari berikutnya, ia berpamitan pada Kisoma dan melanjutkan perjalanan. Kini, bukan hanya langkahnya yang pasti, tapi juga jiwanya mulai menemukan bentuknya sendiri. Perjalanan belum selesai, tapi suara masa lalu kini telah menjadi simfoni yang menuntunnya maju. Langkah Arya membawanya ke sebuah hutan lebat bernama Alaswening. Nama itu bukan tanpa alasan, suasana di dalamnya begitu sunyi hingga suara dedaunan. Yang jatuh pun terdengar seperti detak jantung yang berdetak terlalu kencang. Kabut menggantung rendah, dan cahaya matahari hanya menembus tipis di antara ranting-ranting raksasa yang menjulang. Arya berjalan perlahan, berbekal petunjuk samar dari Kisoma. Jika kau benar mencari bukit itu, maka kau harus menyeberangi bayanganmu sendiri, katanya sebelum Arya pergi. Awalnya, Arya tak mengerti maksud ucapan itu, tapi semakin dalam ia melangkah ke hutan, semakin ia merasakan keganjilan. Suara langkahnya seolah dipantulkan oleh suara lain. Bisikan-bisikan muncul, seperti suara anak kecil, suara lelaki marah, suara tangisan perempuan. Semua asing, namun juga familiar. Di sebuah bagian hutan yang terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya, Arya tiba-tiba berhenti. Di depannya, muncul sosok bayangan yang samar, tetapi memiliki wajah yang sama dengan dirinya sendiri. Sosok itu menatapnya dengan mata gelap, penuh luka dan amarah. "Kau ingin mencari takdirmu?" tanya sosok itu. Suaranya berat, bergema seperti dari dalam gua. "Tapi kau bahkan belum berani menghadapi dirimu sendiri." Arya terdiam. Dadanya sesak. Ia mencoba berkata sesuatu, namun mulutnya kaku. Sosok itu lalu bergerak mendekat, memperlihatkan luka-luka di tubuhnya. Luka yang sama seperti luka batin. Arya selama ini rasa bersalah karena membebani ibunya, marah pada ayah yang tak pernah kembali, iri pada teman-temannya yang bisa kuliah, dan kecewa pada dirinya sendiri yang merasa tak pernah cukup baik. "Semua ini adalah kamu," bisik bayangan itu. "Kau bisa lari sejauh apapun, tapi kau tak bisa meninggalkan aku." Arya menggigil. Namun saat ia menunduk, ia teringat perkataan ibunya. Takdir adalah kayu mentah, tapi engkau yang memahatnya. Ia mengangkat kepalanya, menatap bayangan itu, dan berkata dengan suara tegas, "Meski gemetar, kalau begitu, aku tidak akan melawanmu. Aku akan mengenalmu." Bayangan itu membeku. Lalu perlahan, ia memudar, berubah menjadi kabut dan lenyap. Saat itu juga, cahaya mulai masuk ke dalam hutan. Suara burung terdengar. Langit yang sebelumnya kelabu kini memancarkan semburat jingga senja. Arya terduduk di tanah, tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Ia sadar, itu bukan sekadar peristiwa gaib. Itu adalah pertarungan batin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak lagi takut pada bayangan dalam dirinya. Saat ia bangkit dan melanjutkan perjalanan, ia menemukan tanda ukiran kuno di sebatang pohon besar. Simbol yang sama dengan yang ada di peta kainnya, yang itu artinya ia sudah mendekat. Bukit itu nyata, dan ia kini selangkah lebih dekat. Namun lebih dari itu, ia kini telah menaklukkan musuh paling sulit dalam hidup, dirinya sendiri. Setelah melewati Alaswening dan menaklukkan bayangannya sendiri, Arya merasa langkahnya menjadi lebih ringan. Peta kain yang dulu tampak membingungkan kini seolah memandu dengan lebih jelas. Setiap lekuk jalan yang dilaluinya terasa akrab, seolah-olah kakinya sudah pernah melewati semua itu. Meskipun pikirannya menyangkal. Beberapa hari kemudian,
Ia tiba di sebuah lembah tersembunyi yang diapit 2 tebing tinggi. Lembah itu tenang, nyaris tidak terjamah manusia. Di tengahnya, mengalir sungai jernih dengan air yang begitu bening hingga dasar batuannya. Terlihat dengan jelas. Burung-burung kecil bernyanyi, dan udara mengandung aroma bunga liar yang asing namun menenangkan. Disinilah ia bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga. Seorang gadis muda bernama Laras. Ia muncul begitu saja di pinggir sungai, sedang menimba air dengan tempayan kecil. Wajahnya teduh, namun ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Arya tahu gadis ini bukan manusia biasa. Ia tidak takut melihat orang asing. Bahkan, ia seolah sudah tahu kedatangan Arya. Kau mencari bukit para penenun, bukan? Tanyanya langsung. Arya kaget. Kau tahu tentang bukit itu? Laras tersenyum, samar dan misterius. Tidak semua orang bisa datang ke sini. Hanya mereka yang telah meninggalkan beban dunia dan mengenali dirinya sendiri. Kau sudah melewati pintu pertama. Apa maksudmu? Pintu pertama adalah bayanganmu sendiri. Pintu kedua adalah waktu. Malam itu, Laras membawanya ke sebuah gua kecil di balik air terjun. Ya, di sana, dinding gua dipenuhi lukisan-lukisan kuno, gambar manusia, bintang, simbol dan jalan berliku. Laras menjelaskan bahwa gua itu adalah tempat leluhur mencatat takdir dalam bentuk gambar. Karena kata-kata seringkali tak cukup menjelaskan apa yang mereka lihat. Bukit itu tidak bisa dicapai hanya dengan berjalan. Kau harus memahami garis waktu yang menyatu, katanya. Arya termenung. Apa maksudmu garis waktu menyatu? Takdir bukan hanya tentang ke depan, tapi juga ke belakang. Kau tidak bisa mengukir masa depan tanpa memahami akar masa lalumu. Laras lalu memberinya sebuah potongan kayu kecil berbentuk spiral. Ini adalah simbol perjalanan jiwa. Jika kau menemukannya kembali dalam bentuk yang lain di jalanmu nanti, berarti kau telah mencapai tempat yang tepat. Saat fajar menyingsing, Laras menghilang begitu saja. Arya mencarinya ke seluruh lembah, tapi ia tak menemukan jejak. Seolah Laras adalah bagian dari alam itu. Sendiri, penjaga pintu antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia takdir. Dengan hati yang penuh tanya tapi juga rasa syukur, Arya melanjutkan perjalanan. Kali ini dengan satu bekal baru. Bukan makanan, bukan senjata, tapi pemahaman bahwa takdir bukan hanya tentang kemana ia menuju, tapi juga dari mana ia berasal. Masa lalu dan masa depan ternyata saling menjalin. Dan untuk Beste melangkah ke depan, ia harus lebih dulu menyeberangi jembatan waktu di dalam dirinya. Dan di balik semua itu, satu hal semakin jelas, bukit para penenun bukan sekadar tujuan. Perjalanan Arya kini membawanya menuju dataran tinggi dengan angin yang menggigit dan batu-batu. Hitam besar bertaburan di sepanjang jalan. Jejak langkah manusia sudah tak tampak lagi. Tak ada rumah, tak ada suara binatang, hanya desir angin dan degup jantungnya sendiri yang menemani. Di kejauhan, terlihat sebuah batu besar menyerupai menhir yang berdiri tegak di atas bukit rendah. Ketika Arya mendekatinya, ia merasakan hawa berbeda, dingin tapi hangat sekaligus. Seperti diselimuti oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sekitar menhir itu, terdapat lingkaran batu yang tersusun rapi, membentuk formasi kuno seperti altar. Tanpa sadar, ia duduk di tengah lingkaran itu dan memejamkan mata. Saat itulah semuanya mulai berubah. Ia tak tertidur, tapi dunia di sekitarnya memudar. Angin berhenti. Waktu membeku. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Saat Arya membuka mata, ia melihat sosok lelaki tua berdiri di depannya, berpakaian sederhana, dengan tongkat kayu dan tatapan yang menembus jiwa. Ia tidak merasa takut. Justru ada rasa damai aneh yang menyelimutinya. Arya, kata lelaki itu, dengan suara yang seperti pernah didengarnya seumur hidup. Akhirnya kau datang juga. Siapa Anda? Tanya Arya. Aku adalah jejak dari darahmu yang telah lama tertinggal. Aku adalah kakekmu. Arya tercekat. Ia berdiri terbata. Tak yakin apakah ini kenyataan, mimpi, atau semacam penglihatan. Tapi semuanya terasa terlalu nyata untuk disangkal. Kau mengikuti jalan yang pernah kutempuh, tapi yang gagal kuselesaikan, lanjut sang kakek. Aku dulu sombong. Mencari bukit itu demi membuktikan sesuatu. Aku pikir takdir bisa ditaklukkan dengan kehendak, tapi aku salah. Takdir bukan untuk dikalahkan. Yes, Restless. Arya menunduk. Apakah? Kau mati di sini? Tubuhku ya.
Tapi tidak jiwaku. Aku memilih tinggal, menjaga jalur ini, menanti seseorang dari garis kita yang mau melanjutkan dengan hati yang benar. Dan akhirnya kau datang. Sang kakek lalu menunjuk ke batu. Spiral yang Arya dapat dari Laras. Itu bukan hanya simbol perjalanan. Itu adalah kunci. Tempat terakhir yang kau cari bukan di puncak bukit, tapi di dalam sebuah ruang di mana waktu dan jiwa saling menyatu. Lalu, bagaimana aku menemukannya? Dengan hati yang tidak bertanya apa yang akan kudapat, tapi apa yang bisa kuberi. Hanya mereka yang siap melepaskan egonya yang bisa masuk ke ruang itu.